Ada beberapa sekali ancaman yang mungkin Tuhan masih cinta sama saya diselamatkan. Iya, iya. Ya, itulah kejadian yang mungkin ada kontak tembak, ya, ada mungkin kejadian di pos diserang. Tapi biasanya setelah saya pindah, tiba-tiba posnya diserang. Nah, ini itu yang pertama yang artinya kesan yang wah Tuhan ternyata masih melindungi saya. Ya. Nah, sampai di sana saya ditugaskan sama Pangdam waktu itu Pak Agus Surya Bakti menyampaikan bahwa tugasmu adalah pertama cari Santoso. Sehingga saya berharap Satuan Kopassus ini tetap menjadi profesional, ya, menjadi ujung tombak dari TNI kita. Dan saat ini memang kembali lagi saya akui, ya contoh misalnya kalau latihan itu kalau dilatih Kopassus itu prajurit yang dari luar tuh merasa lebih bangga, ya kan? Wah, saya dilatih Kopassus nih. Nah, itu tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai sombong gitu ya. Jangan juga terlalu berbangga yang berlebihan, tapi tetaplah rendah hati, tetapi tetap tunjukkan profesionalitas karena saya akui bahwa Kopassus itu menjadi andalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat baru saja memasuki usia 63 tahun pada 6 Maret 2024 yang lalu. Kostrad punya sejarah panjang dalam pengabdian kepada negeri ini, terutama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada ulang tahun kali ini, Kostrad memilih tema Petarung Militan Penjaga NKRI. Untuk mendapatkan keterangan lengkap mengenai hal itu, saya telah bersama Panglima Kostrad, beliau adalah Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Panglima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panglima, ya. Tentu publik kepingin tahu ini. Tema kita pada ulang tahun yang lalu adalah Petarung Militan Penjaga NKRI. Bisa dijelaskan Panglima, maksudnya apa ini? Ya, tadi sebagian udah Mas Feby itu sampaikan itu ya. Karena kita setiap ulang tahun ini kan kita melakukan suatu refleksi, ya, melakukan suatu pengkajian dan evaluasi sejauh mana apa yang sudah kita Kostrad lakukan. Dan memang yang tadi Mas Feby sampaikan, memang Kostrad ini menjadi tumpuan, ya. Batalion saya ini setiap tahun tuh ada 5 sampai 6 batalion kadang-kadang itu bertugas di perbatasan di Papua gitu. Nah, kalau seandainya rutinitas ini terus berjalan, kan berarti saya sangat tergantung, keberhasilan tugas Kostrad ini sangat tergantung oleh prajuritnya. Ya. Nah, sehingga saya katakan prajurit kalian adalah petarung. Dari karena petarung itu ya. Petarung itu ya berarti dia punya jiwa untuk fight gitu ya. Kemudian dia juga harus menyiapkan dirinya sebelum bertanding, kan petarung ini kan juga mentalnya harus siap. Dan tidak ada kata lain, harus menang. Oke. Nah, petarung itu kalau tampil harus menang. Harus menang. Walaupun mungkin ada hal-hal yang lainnya itu nanti sebab akibat lah. Nah, dari kata petarung lah itu, prajurit saya berharap dia punya satu kebanggaan. Dia merasa dihargai, dia merasa dihormati. Apa yang telah dia sumbangsikan kepada bangsa dan negara, tenaga, pikiran, waktu yang dia korbankan, itu dia merasa dihargai. Dan itulah memang dia sadari bahwa itu tugasnya dia. Maka saya sampaikan kau adalah petarung. Nah, militan di sini menegaskan kembali bahwa militan ini kan selain petarung, itu kan harus ada jiwa-jiwa militansi. Seperti rela berkorban, ya. Mungkin kalau dia ya bilang, wah tentara wis kerjanya ini, wis tentara kan manusia juga Mas. Ya kan, dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan semuanya. Mungkin ada teman yang korban, ada yang, tapi di situ dia tidak boleh menyerah. Ya, dia harus berjalan terus. Karena apa yang dia lakukan itu harus dia yakini bahwa itu adalah pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Itu adalah pilihan. Kalau ingin jadi tentara, ya memang rela berkorban, pantang menyerah, ya, dan
sering saya katakan willing sacrifice, never surrender, do the best. Ya, do ya. the best itu ya bagian dari militan itu. Do the best tuh Do the ya, best, militan ya. Lalu penjaga NKRI ya tentu saja ya. Ya, itu adalah bagian tugas dan kewajiban kita sebagai prajurit. Oh, iya. Pak, Kostrad ikut dalam 3 program unggulan dalam menjaga pemerintah dan masyarakat, diantaranya TNI, Manunggal pelestarian hutan, dan seterusnya, bakti sosial. Pak Panglima bisa dijelaskan ini, apa program-program ini sebenarnya? Jadi sebenarnya saya akan melanjutkan ya program-program ini dari para panglima-panglima sebelumnya. Ya. Memang karena salah satu filosofi yang tidak bisa kita lupakan bahwa sejatinya prajurit TNI Angkatan Darat atau prajurit TNI lah itu kan berasal dari rakyat. Ya. Oleh karenanya itu kedekatan TNI dan rakyat itu juga harus tetap kita pertahankan, kita jaga. Nah, melalui kegiatan sosial inilah selain dia punya tugas di bidang militer, ketika dia di basis atau di home base, ya kewajiban dialah untuk bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan kesulitan masyarakat. Ya, salah satunya kita ada program air bersih. Air bersih ya. Nah, sampai dengan saat ini Kostrad khususnya, kalau Angkatan Darat mungkin target Kasat itu sampai dengan 1.000 ya. Mungkin ada tahun ini kita mau 1.000 sampai 2.000 kita cari. Kalau Kostrad sendiri udah 900-an Pak. 900 ya? Ya, 900 titik air yang dari Sabang sampai Merauke, dari mulainya Pak Kasat Pak Maruli sampai dengan saya melanjutkan, kita sudah sampai sejauh itu. Kemudian kegiatan ketahanan pangan, saya sampaikan juga ke diskusi dengan beliau, saya Pak, air itu sumber kehidupan. Ya. Nah, sumber kehidupan ini kalau orang sudah hidup, orang kan butuh tenaga. Wes mangan lah Pak. Gitu kan. Mangan ya, orang mangan kan gawat ini Pak. Jadi, nah kebetulan program pemerintah dengan ketahanan pangan ini kan menjadi prioritas juga bagi kita, sehingga kita mendapat fasilitas dari beberapa BUMN khususnya dari perhutani, kemudian dari perkebunan, kita dapat lahan dan kita kelola bersama masyarakat. Ya, alhamdulillah kita sudah beberapa sektor, misalnya di Sukabumi kita ada. Sukabumi ada ya Pak? Ya ada, ya, lahan ketahanan pangan Kostrad, kemudian nanti di Subang juga. Di Subang juga ketahanan pangan? Ketahanan pangan, ya sawah, ada padi, kemudian ada di Cibenda juga buah-buahan. Buah-buahan ya. Kurang lebih hampir sekitar 4.000 sampai 5.000 hektar lah kita. 4.000 sampai 5.000 hektar ya Pak. Pak, kalau boleh dijelaskan di antara ketahanan pangan itu yang dikelola Kostrad itu yang bisa jadi percontohan di mana Pak? Nanti di Cimas. Nah, Cimas. Kemarin Pak Kasat sudah waktu itu kan sudah mengundang ya kepada teman-teman wartawan, mungkin kita tanggal 4 Juni nanti kita ada panen raya. 4 Juni nanti kita ada panen, nanti mungkin Tribun News bisa sama-sama, saya rasa sudah pernah ikut. Kita kurang lebih ada panen kurang lebih sekitar 200 hektar jagung dan 300 hektar singkong, Pak. Oh, itu nanti panen raya ya Pak? Itu yang dikelola Kostrad tapi? Kostrad bersama masyarakat dan ada pihak ketiga tentunya. Kita secara profesional kan, kita mengelola ini. Juga dibantu oleh Kementerian Pertanian, sehingga lahan-lahan yang tadinya kurang produktif, ya kita belajar secara modern lah, pertanian modern gitu. Oke, Pak Panglima, selain tugas di dalam negeri, prajurit Kostrad juga melakukan misi ke luar negeri. Ya, misi perdamaian. Nah, itu apa saja Pak yang diikuti oleh prajurit Kostrad? Peacekeeping operation kita ini memang ada di Lebanon, kemudian ada di Kongo, ya. Dulu pernah ada di Kamboja tapi sekarang kita lebih konsen ke Kongo dan Lebanon. Ya. Nah, para prajurit yang ditugaskan di sana sebenarnya mereka melalui seleksi. Jadi dia adalah satuan yang terbaik di daerah penugasan dalam negeri dulu. Nah, setelah itu dia dipilih, batalion itu pun akan mendapat hadiah lah, reward untuk berangkat tugas ke luar negeri gitu. Itu ya Pak ya. Jadi itu misi itu menjadi penting karena untuk menjaga perdamaian dunia juga kan Pak ya. Kostrad ikut ya Pak. Pak, ini saya kepingin Pak Panglima cerita mengenai peran dari prajurit Kostrad untuk menjaga perbatasan-perbatasan kita Pak. Ini kan penting ya Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan, Pak Panglima sebutkan bahwa batalion-batalion kita ada di perbatasan-perbatasan. Bisa cerita sedikit mengenai peran prajurit Kostrad Pak di perbatasan?
perbatasan yang kita jaga kebetulan ada yang di Kalimantan yang pertama ya, dalam daerah yang tidak begitu konflik, yang aman. Aman ya Pak. Tapi di sana kita juga berhasil mendapatkan narkoba, Pak. Oke. Narkoba ada beberapa, banyak sekali kita dapatkan, sehingga dari hal tersebut kita berharap prajurit yang ditugas di perbatasan Kalimantan khususnya ke depan ini kita akan lengkapi dengan perlengkapan yang memadai Untuk deteksi ya, seperti anjing pelacak. Oke. Nah, sehingga itu sangat bermanfaat. Jadi mungkin ya kita berharap nanti temuannya lebih banyak lagi. Oke, ya. Kemudian kalau yang perbatasan yang selanjutnya yang di daerah rawan. Nah, di daerah rawan ini seperti di Papua. Nah, memang ada namanya perbatasan yang sifatnya satgas perbatasan yang mobile. Yang artinya dia bergerak kemana-mana. Kemudian ada yang statis yang ada di pos-pos perbatasan. Nah, kebetulan Kostrad ini ada yang mobile, Pak. Mobil ada ya Pak ya? Mobile ini maksud dan dilaksanakan Satgas Perbatasan Mobile ini supaya manuver pergerakan dari Satgas ini bisa mudah dipindah-pindahkan. Jadi dia tidak stay di satu tempat, tapi dia bisa berpindah-pindah di satu wilayah yang memang dibutuhkan. Karena memang secara gangguan ancaman yang ada di Papua ini kan dia dinamis. Ya. Dia tidak hanya satu titik, tapi mereka berpindah-pindah. Sehingga kemudian harus tercipta kita satuan juga upaya ya, satuan mobile kita. Nah, itu rata-rata kita di sana, Pak. Pak, kalau prajurit yang bertugas di Pamtas itu, di perbatasan itu, Ya. rotasinya gimana Pak? Berapa bulan sekali itu? Sekarang kita ada 9 bulan. Oh, 9 bulan ya. Ya. Jadi ganti-gantian supaya nggak bosan gitu ya. Nggak bosan, Pak. Tapi ya wes ganti-ganti ya karena ini contoh kita satuan misalnya satuan infanteri yang sering di Papua ini. Ya mereka bertugas ini kadang-kadang tahun ini berangkat, tahun depan dia istirahat, tahun depannya lagi mungkin dia sekolah atau dia ini, tahun depannya lagi berangkat lagi. Ya, jadi muter gitu tuh, Mas. Jadi ini kan moral prajurit harus kita jaga. Iya. Jadi sempat suatu saat saya tanya ke prajuritnya. Prajurit, kamu mau berangkat? Siap, berangkat katanya. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Saya tuh ada istri kebetulan, ada persitnya. Coba kamu tanya ke istrimu tuh. Mah, mau berangkat nggak? Mas, jaga anak dulu lah, Pak. Tapi itu kan ya kehidupan ya kita yang harus disampaikan ya. Jadi memang mungkin kita para suami, para prajurit ini kan siap-siap aja, Pak. Siap-siap aja kan, petarung kita kan. Tapi saya ingatkan juga bahwa memang keluarga itu juga perlu juga dia mereka bina karena anak-anak dan istrinya kan merupakan masa depannya mereka juga. Jadi, Pak Panglima kan juga pernah bertugas di Papua kan ya Pak ya? Saya alhamdulillah Papua, Aceh, Timor saya sudah lengkap Pak ya? Lengkap saya. Poso juga. Jadi kebetulan dalam riwayat penugasan saya ya selalu ditempatkan di daerah-daerah konflik ini. Iya Pak Panglima, kalau boleh cerita nih pengalaman selama bertugas pindah-pindah dari Poso, Aceh, Papua, apa pengalaman yang nggak pernah dilupakan Pak Panglima? Saya ini ya, yang pertama ya saya merasa bersyukur. Ada beberapa sekali ancaman yang mungkin Tuhan masih cinta sama saya diselamatkan. Ya itulah kejadian. Ya mungkin ada kontak tembak, ya ada mungkin kejadian di pos diserang. Tapi biasanya setelah saya pindah, tiba-tiba posnya diserang. Nah ini itu yang pertama yang artinya kesan yang wah Tuhan ternyata masih melindungi saya. Ya. Yang kedua saya merasakan bahwa kesan itu saya ingin keselamatan atau keberhasilan saya itu bukan keberhasilan saya pribadi. Sehingga saya mengajak kepada prajurit saya dalam setiap penugasan itu yang pertama kita adalah membangun kebersamaan jiwa. Jadi saling melindungi. Jadi kadang-kadang saya misalnya di hutan itu pernah kita berdua, ya, dua, ya saya tidur sama prada saya sih. Ya kamu jaga ya. Jadi kedekatan itu yang saya rasakan sampai sekarang selalu melekat. Selalu melekat. Jadi ikatan batin itulah yang merupakan kesan bagi saya, khususnya kita di Satuan Kopassus, Satuan Kostrad bersama prajurit itulah ya kita berangkat utuh, kita kembali utuh. Itu satu prinsipnya ya Pak ya? Ya kesan yang luar biasa. Yang kalau masalah terjadi kontak tembak musuh, ya itulah risiko lah itu. Ya, risiko tugas, Pak. Ya, risiko tugas.
Pak Panglima kan sebagai perwira yang pernah berdinas di Komando Pasukan Khusus di Kopassus, Pak. Ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan dalam HUT ke-72 Kopassus 30 April Ya. 2024 yang lalu, Pak? Ya, memang saya akui bahwa saya hampir 20 tahun lebih di Kopassus. 20 tahun? Sampai kolonel baru saya keluar. Dan saya memang dibesarkan di sana. Bahwa saya berpesan agar Satuan Kopassus ini tetap eksis dan tetap menjaga kualitas dari individunya dulu. Ya, karena kalau kualitas secara universal itu mungkin ya kata itu hanya nama saja. Tapi nama dari Satuan Kopassus ini itu kalau kita lihat sejarahnya ini kan dibangun dari individu-individu yang hebat lah katakan, yang punya catatan, yang punya peristiwa-peristiwa heroik gitu ya. Sehingga saya berharap Satuan Kopassus ini tetap menjadi profesional ya, menjadi ujung tombak dari TNI kita. Dan saat ini memang kembali lagi saya akui ya, contoh misalnya kalau latihan itu kalau dilatih Kopassus itu prajurit yang dari luar tuh merasa lebih bangga. Iya kan? Wah, saya dilatih Kopassus nih kan. Nah, itu tetap dipertahankan. Jadi jangan sampai sombong gitu ya. Jangan juga terlalu berbangga yang berlebihan, tapi tetaplah rendah hati, tetapi tetap tunjukkan profesionalitas karena saya akui bahwa Kopassus itu menjadi andalan kita. Pak Panglima, tadi Pak Panglima kan sempat mengatakan pernah bertugas di Poso dan pernah meluncurkan buku berjudul Menuai Damai di Tanah Poso. Ini bisa dijelasin ini gimana ceritanya Pak Panglima nih? Jadi sebenarnya saya tugas ke Poso itu jadi ada ceritanya itu. Jadi saya berangkat tugas ke Poso itu karena kan ada peristiwa heli jatuh. Nah, heli jatuh, senior saya waktu itu ya dan rem di sana, Pak almarhum Saiful Anwar. Nah, ketika pemakaman, langsung ketemu di lapangan, ketemu Panglima TNI sama pejabat-pejabat TNI lah, Kasat. Langsung nunjuk, ini nih yang cocok ganti almarhum di Poso. Waduh, saya waktu itu kaget juga loh. Belum ada persiapan, saya hanya berangkatlah. Nah, sampai di sana saya ditugaskan sama Pangdam waktu itu Pak Agus Surya Bakti menyampaikan bahwa tugasmu adalah pertama cari Santoso. Cari Santoso. Nah, kemudian saya datang ke Korem 132 di Palu, Sulawesi Tengah, memula dengan Brigjen Ilyas. Nah, sekarang Kaskostrat saya. Ya, beliau sementara menggantikan sementara almarhum itu. Kemudian di sanalah kita bagi tugas. Nah, perintah dari Panglima TNI waktu itu Pak Ilyas bagian tempurnya, saya bagian teritorialnya. Nah, pada saat itulah saya mulai memanfaatkan tugas itu untuk saya mengenal lebih dekat apa yang ada di Poso ini. Persoalan-persoalan yang ada di Poso. Poso kita akui bahwa memang mayoritas Poso itu Nasrani. Hampir 75 sampai 80% itu masyarakat Nasrani. Tapi terjadi konflik di situ perang ya, mungkin Mas juga tahu kan? Dasari oleh agama lah waktu itu. Hingga saya mencoba mendekati. Nah, saya dekati yang Nasrani, saya dekati yang Jawa, saya dekatin. Dan saya lihat ini masalah komunikasi. Nah, masalah komunikasi, masalah bagaimana dia berinteraksi. Sehingga suatu saat saya ketemulah di satu gereja itu saya ketemu sama pendeta yang gerejanya dibakar. Saya tanya, ini mau dibangun lagi nggak? Mau Pak. Tapi gerejanya ada di umat Muslim. Nah, saya tanya umat Muslim, itu Pak jangan dibangun Pak katanya. Biar aja nanti cucu kita yang menyaksikan bahwa dulu kita pernah berkelahi katanya. Oh, jangan gitu. Kita harus hidup damai. Nah, hidup damai, sejahtera. Jadi saya sering menyuarakan kata-kata damai itu. Nah, disitulah mulai saya terinspirasi bahwa di Poso ini pun bisa damai. Karena dia punya potensi, punya keanekaragaman, punya budaya, punya pariwisata, punya sana ada sekolah agama yang terkenal juga, yang punya danau, punya ini. Saya ingin angkat mereka semua. Nah, sehingga saya jadikanlah Poso ini sebagai pusat miniaturnya Indonesia dari kebinekaan itu menjadi satu dalam ikatan damai. Nah, saya bikinlah kegiatan namanya Pemuda Poso atau Pemuda Sultan Damai Bersatu. Nah, disitulah saya luncurkan buku Menuai Damai.
Oh, di Tanah jadi Poso. itu cerita pengalaman Cerita ya, Pak? Pak, jadi saya angkat dari cerita itu. Dari Sehingga pengalaman. kemudian terciptalah Tercipta. kedamaian di Nah, situ. Ya, alhamdulillah lah. Sekarang iya. kan sudah ini ya. Sudah oke ya Pak Udah ya? oke. Iya kan? Oke. Ya, dan kemudian tim Bapak ini juga berhasil mengemban tugas untuk cari Ya, Santoso itu Pak? Santoso alhamdulillah kita dapat. Hmm. Nah, kita dapat, kemudian habis itu ada lagi namanya Basri, Barok, ada beberapa tokoh yang kita dapat ya. Gitu ya Pak? Pak, ini saya tertarik, ini ada lead by example. Apa Pak kira-kira ini? Ini sebenarnya apa ya? Kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Ing ngarso Suntulodo, ing madyo mangun karso, Tuturi handayani. handayani. Ini sudah bahasa aja. Tapi waktu saya letna itu kan kebetulan Komandan Pusdat Pendidikan Latihan khususnya Pak Prabowo. Nah, beliau kan sering menggunakan dialek bahasa Inggris. Iya. Train hard, fight easy. Apabila kamu sudah berpikir kalah, maka sesungguhnya kamu sudah kalah. Ya, bahasa Inggrisnya kan lah. Iya. Terus saya cari, karena Inggris saya kurang, Ya. saya cari yang sederhana aja. Lead by example, Pak, itu. Jadi memimpin dengan contoh. Nah, Ya. Sampai sekarang saya selalu, karena merasa responsibility, tanggung jawab saya untuk selalu memberikan contoh, sehingga saya, ya salah satunya saya menjaga kualitas kemampuan militer saya harus berada pada standar ya. Kalau seperti saya mungkin Pangkostrat bintang 3 ya, minimal saya masih bisa jogging, ya, masih bisa lari, masih bisa nembak, masih bisa bela diri, masih bisa lempar pisau, ya, masih bisa turun tebing, masih bisa. Jadi itulah yang ingin saya lakukan gitu ya. Iya. Pak, saya dengar Bapak juga tadi kan juga sudah disebutkan penggemar berat olahraga ini, Pak. Ya. Termasuk pegila bola. Ya. Betul nggak Pak? Ya, alhamdulillah. Gimana Pak ceritanya bisa menyukai olahraga sepak bola sama jogging tadi Pak ya Pak? Ya, saya dulu pernah ikut seleksi ya, zaman-zaman dulu tuh ikut waktu SD, SMP itu pernah ikut seleksi. Tim sepak bola? Tim sepak bola dulu, tapi nggak kepilih waktu itu ya. Di Persiter dulu, Persiter. Tapi Persiter itu Persatuan Sepak Bola Ternate itu waktu itu juara Suratim. Tapi itu saya nggak kepilih. Berkembang ke sini ya, saya merasa bahwa olahraga bola ini cocok untuk di militer. Kenapa cocoknya? Karena dia tidak individual. Dia teamwork. Tim Pak ya. Teamwork. Kemudian untuk meraih kemenangan, dia harus membangun kerjasama. Ya. Bukan individual skillnya yang ditunjukkan. Bapak kan tahu, lihat aja Messi. Betul. Ketika dia bermain di semua Barcelona, dia merasa bahwa dia one man show ya. Dia ingin membuktikan bahwa dia bukan one man show. Dia adalah playmaker. Dia adalah orang yang selalu memberikan terciptanya suatu kemenangan. Nah, masuklah dia ke Miami. Nah, ternyata di Miami ini dia membangi. Ya, manakala dia kumpul, nah saya filosofi itulah saya ambil. Kerjasama Jadi, itu ya Pak ya. Kehebatan satuan itu bukan komandannya, bukan saya. Tapi Anda yang berada pun punya kehebatan. Anda punya peran, Anda punya peran. Temboknya itu bola itulah. Sepak bola itu ya Pak ya. Jadi kalau itu membuat kita jadi inilah. Tapi ngomong-ngomong, tim favorit Bapak ini siapa Pak? Saya Barcelona. Oh Barcelona ya. Kalau di Inggris saya Manchester City. Oh Manchester City. Ya kalau sekarang saya jadi penasihat Malut United. Ya. Pak, kalau boleh cerita Pak, untuk menjaga stamina Bapak, itu apa yang Bapak lakukan hari-hari? Every day saya 5 kilo. 5 kilo saya jalan. Kalau lari mungkin, kalau sepeda saya mungkin ya ada 70 sampai 100 kilo. Luar biasa ya. Renang dulu hampir 5.000, 1.000, 5.000. Ya. Jadi itu rutin ya Pak ya untuk menjaganya? Ya, menjaga mungkin ya setiap minggu ada yang saya lakukan gitu ya. Pak, ini pamungkas dari saya Pak. Kalau menurut Bapak sebagai Panglima, tantangan Kostrad ke depannya apa Pak? Yang perlu ini dipersiapkan sejak sekarang. Tantangan ini kan dihadapkan dengan ancaman. Ya. Ancaman ini bisa kita lihat dari dinamika geopolitik dan geostrategis yang ada baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional ya. Nah, saya melihat belajar dari pengalaman yang terjadi saat ini, maka Kostrad harus melakukan satu transformasi, harus adaptif dengan teknologi. Oh, ada hubungannya dengan kemajuan teknologi ya.
kan kemarin kalau kita lihat drone itu kan merupakan salah satu alat yang sangat mematikan ya sekarang ya, drone itu. Simple, sederhana, tepat, dan maksimal arahnya. Oleh karenanya sekarang kita, saya melanjutkan juga kebijakan Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, prajurit kita harus budayakan dengan teknologi. Sederhananya lah, kalau mungkin anaknya yang main-main drone mungkin udah ini ya, bapaknya wis main juga lah gitu. Jadi ya melek kan? teknologi ya Pak ya? Teknologi. Dan kita ada, drone ini kita kawinkan dengan taktik militer. Jadi bagaimana dia misalnya kalau dia patroli, biar aman rutenya di surveillance dulu oleh drone, ya kan? Atau bagaimana dia mau menembak mortir ke sasaran titik yang jauh, yang susah kita menempatkan postijo atau mengamat surveillance, kita pakai drone. Jadi survei pakai drone, kita tembak mortir itu. Jadi sekarang memang, dan saya lihat prajurit kita ya, mereka diajak begitu ya, namanya anak-anak kini ya, anak-anak sekarang ini kan, anak-anak zaman now ini kan, mereka tertantang juga. Jadi banyak inisiatif atau kreativitas dari prajurit Kostrad saat ini yang dihadapkan dengan teknologi ini sudah mulai ada, ya sudah mulai, tinggal bagaimana ke depan kita tentunya memfasilitasi ini dalam pendidikan, atau dalam kursus, sehingga jadi ini pendidikannya sudah baik, mulai ya. dimasukin teknologi ya Pak ya. Kemudian dalam latihan, kemudian yang paling penting dalam organisasi. Nah, kemarin organisasi memang kita harus adaptif sehingga cepat kita harus berubah bagaimana pembagian tugas, ya, job description-nya, bagaimana tanggung jawabnya, siapa yang memerankan ini dan ini. Itu yang memang perlu kita lakukan dengan segera ya ke depannya. Untuk bagi para Kostrad khususnya. Kostrad ya Pak ya. Tapi juga Kostrad kan punya armet, punya kavaleri, ya kan, lengkap. Saya punya prajurit 35.000 Pak. Ya, jadi punya meriam, punya Astros, ya, punya StarTech dan senjata-senjata canggih itu. Semua itu memang dikendalikan oleh prajurit dari level perwira pertama sampai dengan bintara, tamtama ya. Nah mereka ini harus, makanya bahasa juga kita harapkan bahasa Inggris, bahasa Cina pun kita ke depan juga harus bisa ya Pak ya. Harus belajar ya. Oke. Demikian Pak ya. Oke, Pak. Demikian Tribuners, ngobrol kita, wawancara kita dengan Panglima Kostrad Letnan Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa. Moga-moga obrolan kita ini bisa membawa manfaat bagi para Tribuners. Pak, terima kasih atas ngobrol kita. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan jangan lupa tetaplah bahagia. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.